Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mendengarkan dan memahami firman-Mu dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 15 Desember 2020. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22 dan diberikan tema kemurnian membawa keselamatan, atau dalam bahasa Toraja kamaseroan umpabu'tu kasalamaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, air yang murni atau jernih tentu lebih banyak manfaatnya daripada air yang tidak murni atau tidak jernih. Itulah sebabnya saat ini sudah begitu banyak cara dan alat yang digunakan untuk memurnikan air yang ingin dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Begitupun dengan diri dan hidup kita. Harus menjadi alat untuk memurnikan suasana yang tidak menyenangkan menjadi suasana yang penuh kebahagiaan. Bacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan peristiwa di Yeriko, di mana Elisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dengan jalan
menjadikan air yang sering merugikan orang menjadi air yang membawa keselamatan. Secara geografi, letak kota Yeriko adalah baik bagi penduduknya, namun sumber airnya tidak baik dan sering mengakibatkan keguguran bayi, seperti dalam ayatnya yang ke-19. Persoalan tersebut disampaikan oleh penduduk kota itu kepada Elisa, dan atas petunjuk Tuhan, Elisa memerintahkan orang untuk mengambil sebuah pinggan dan menaruh garam ke dalamnya, dan garam itu dilemparkan Elisa ke mata air yang ada di kota itu. Dengan cara itu, maka mujizat Tuhan terjadi, air menjadi sehat dan membawa keselamatan bagi penduduk di kota Yeriko. Tidak terjadi lagi kematian dan keguguran bayi oleh air yang tidak sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga disebut sebagai garam dunia. Matius 5 ayat 13. Kita harus memurnikan dunia ini yang penuh dengan kecemaran dan kejahatan. Mintalah petunjuk kepada Tuhan, karena kecemaran dan kejahatan menjauhkan seseorang dari keselamatan. Membawa kemurnian berarti membawa diri kita dan orang lain kepada keselamatan. Dengan kemurnian diri, kita mampu memurnikan hal yang tidak baik di sekitar kita. Jagalah diri kita, jadikanlah terang dan garam dunia, supaya kita membawa keselamatan bagi siapapun. Mintalah petunjuk kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang terus-menerus menolong kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kiranya kami terus-menerus meminta petunjuk kepada Tuhan ketika kami mengalami berbagai pergumulan hidup. Kiranya kami tetap diliputi oleh sukacita, tidak mudah kecewa dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kami bersyukur hari baru karunia-Mu. Kiranya kami dituntun untuk tetap kuat sehat dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kasihani kami semua, jauhkan kami dari berbagai hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah dalam bekerja, dalam berusaha, apapun yang kami pelihara, kami tanam, Tuhan berkati. Berkati saudara-saudara kami
yang mengucap syukur karena bertambah umurnya hari ini. Tolong mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Dalam usia lansia, kiranya tetap kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Anak-anak kami, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di tempat yang lain, tolong mereka semua, baik yang sudah mengikuti semester maupun yang belum, terlebih khusus keluarga-keluarga kami, ketika mereka merencanakan untuk datang, tolong bukakan jalan. Jauhkan kami dari hal-hal yang dapat merongrong kami dalam mengamalkan kehendak Tuhan. Persiapan-persiapan ibadah-ibadah Natal, menyongsong tahun baru, kiranya kami semua sehat. Pemerintah kami yang terus-menerus melaksanakan tugasnya dengan baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati. Kami bersyukur bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati telah selesai, dan calon yang sudah terpilih kiranya tetap mengandalkan Tuhan di dalam melaksanakan pemerintahan. Dan bagi yang tidak terpilih, kiranya tetap menerimanya dalam terang firman Tuhan. Kuduskan kami semua, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale. Kami menyampaikan selamat mempersiapkan diri, merayakan Natal, menyongsong tahun baru. Terlebih khusus, jangan lupa pakai masker, selalu mengatur jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga kebersihan, cuci tangan. Tuhan memberkati.